Pertanyaan ketiga, jelaskan pembagian mad dan macam-macamnya. Berikan contoh. Baik, saya akan menjawabnya. Mad itu terbagi dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad fara'i. Bagian pertama mad asli atau biasa yang disebut mad tabi'i. Ya, hurufnya itu ada 3. Satu alif yang berada setelah harokat fathah. Yang kedua iya sukun yang berada setelah harokat kasroh. Yang ketiga waw sukun yang berada setelah harokat domah. Cara membaca mad asli itu harus dipanjangkan, panjangnya 2 ketukan ya, atau 2 harakat, atau bisa juga disebut 1 alif. Nah, artinya 2 harakat. Seperti contoh alif yang berada setelah harokat fathah aroda, atau ya sukun yang berada setelah harokat kasroh lazina, atau waw sukun yang berada setelah harokat dhammah yasumu. Nah, itu lafad aroda, lazina, yasumu itu ada alif yang berada setelah harokat patah, ada ya sukun yang berada setelah harokat kasroh, ada waw sukun yang berada setelah harokat dhammah. Maka cara membacanya harus dipanjangkan, yaitu 2 harokat. Catatan, kenapa waw sukun dan waw dan iya disebut waw sukun sedangkan alif tidak disebutkan alif sukun? Karena saya menerima ijazah dari guru saya bahwa alif itu adalah satu-satunya huruf yang tidak menerima baris. Ya. Jadi alif itu tidak ada yang mati dan tidak ada yang hidup. Berbeda kalau waw dan iya. Kalau iya itu waw dan iya itu ada yang hidup, ada yang mati. Maksudnya ada yang berharokat fathah, dhammah, kasroh, dan pasti ada yang berharokat sukun. Sedangkan alif tidak ada alif yang berharokat fathah, kasroh, atau dhammah, maka otomatis alif juga tidak akan ada yang berharokat sukun. Nah, coba dicek, bisa dicek di Al-Quran, apabila ada alif yang sebelumnya berharokat alif yang tidak berharokat lalu dan sebelumnya ada harokat fathah, maka di atas alif itu tidak ada harokat sukun ya. Bisa dicek. Yang kedua ada mad far'i. Mad far'i itu kalau secara bahasa itu mad itu panjang, far'i itu cabang ya. Jadi mad far'i itu cabang dari mad asli. Nah, mad far'i sendiri itu terbagi kepada 14 bagian. Bagian ke-1 dari mad far'i itu ada mad badal. Mad badal itu kalau secara bahasa itu ya mad pengganti ya. Karena seperti contoh lafad amanu. Nah, asalnya itu asal katanya itu amanu. Di sini kumpul ada 2 hamzah ya dalam satu kalimat. Nah, maka hamzah yang kedua itu harus ditukarkan kepada huruf yang munasabah, yang bermunasabah sama atau yang menyerupai sama harokat hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama berharokat fathah, maka hamzah yang kedua harus ditukarkan kepada huruf alif. Jadi dibaca adamu. Nah, di sini kumpul antara hamzah dan huruf mad, atau setelah hamzah ada huruf mad ya, maka digantikan lagi si alif huruf mad itu kepada harokat fathah yang berdiri. Jadi dibaca amanu. Nah, panjangnya 2 harokat. Setelah mad badal, yang kedua ada mad iwad. Mad iwad terjadi apabila ada harokat fathatain atau tanwin fathah yang setelah tanwin itu ada huruf alif lalu diwakofkan, maka cara membacanya harus dipanjangkan 2 harokat. Seperti contoh aliman. Nah, di situ ada tanwin fathah lalu setelahnya ada huruf alif. Nah, ketika diwakofkan maka dibacanya alima. Nah, si tanwinnya diganti jadi harokat fathah lalu dipanjangkan 2 harokat. Begitu.
dari aliman jadi alima, begitu ya. Yang ketiga ada mad tamkin. Mad tamkin terjadi apabila ada huruf ya yang bertasydid bertemu huruf ya yang mati. Seperti contoh wa idza huyitum. Nah, maka itu bacanya harus dipanjangkan sama 2 harokat ya. Yang keempat ada mad wajib mutasil. Secara bahasa mad itu panjang, wajib itu harus, mutasil itu bertemu ya. Secara istilah mad wajib mutasil itu bisa terjadi apabila setelah mad ada kedepannya ada hamzah dalam satu kalimat. Seperti contoh sawaun. Nah, di situ ada sawa, ada waw yang berharokat fathah, setelahnya ada alif, yaitu huruf mad. Dan setelah alif itu ada hamzah un. Nah, ada mad, setelahnya ada huruf mad, setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat. Lafaz sawaun itu mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, maka itu disebut mad wajib mutasil. Cara memanjangkannya itu berbeda-beda pendapat ya. Yang pertama saya dapat dari pesantren Manunjaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Di situ dalam buku Tajwidul Quran Pondok Pesantren Tasikmalaya itu ditetapkan 6 harokat ya, 6 harokat. Tapi dari modul yang saya pelajari, modul praktek qiraah semester 2 yang saya pelajari di UIN Syekh Nurjati ini, panjangnya 5 harokat. Tapi saya coba membuka salah satu kitab matan ya, kitab kecil ya, matan Fathul Aqpal. Di sini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama menurut Imam Abi Umar dan Imam Qalun dan Imam Ibnu Katsir, ukurannya miqdaru alfin wa nisfin. Jadi ukurannya itu 1 alif setengah atau 3 harokat ya. Tapi menurut Imam Ibnu Umar dan Imam Kasai itu ukurannya alfaini, alifaini. Jadi 2 alif atau 4 harokat. Dan ada lagi yang berpendapat, Imam Asim berpendapat itu miqdaru alifaini wa nisfin. Jadi ukurannya 2 alif setengah. Nah, Imam Asim 2 alif setengah. Dan ada lagi yang berpendapat Imam Warosh, Imam Hamzah dan Imam Warosh dan Imam Hamzah itu ukurannya 3 alif, yaitu 6 harokat ya. Jadi di sini apabila kita membaca 3 harokat berarti kita manut atau turut kepada pendapat Imam Abi Umar dan Imam Qalun dan Imam Ibnu Katsir. Tapi apabila kita membaca 4 harokat, kita anut kepada Imam Ibnu Umar dan Imam Kasai. Dan apabila kita memanjangkan 5 harokat atau 2 alif setengah, itu kita anut terhadap Imam Asim. Dan apabila kita membaca 6 harokat, itu kita anut kepada Imam Warosh dan Imam Hamzah, gitu ya. Yang kelima ada mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaiz itu boleh atau wenang ya. Kalau munfasil itu terpisah ya. Jadi secara istilah itu apabila bisa dikatakan mad jaiz munfasil apabila setelah huruf mad atau apabila huruf mad bertemu hamzah dalam beda kalimat gitu. Jadi huruf mad atau madnya di kalimat yang satu dan hamzahnya di kalimat setelahnya. Nah, maka itu bisa dinamakan mad jaiz munfasil. Cara membacanya itu harus dipanjangkan. Panjangnya dari 2 harokat sampai 5 harokat. Contohnya seperti ya ayyuhal. Nah, di situ ya ada mad lapad ya, lalu di depannya ada hamzah lapad ayyuhal. Nah, itu maka namanya mad jaiz munfasil.
panjangnya dari 2 harokat sampai 5 harokat ya. Bagian ke-6 ada mad silah. Mad silah tawilah, yaitu apabila setelah dhamir ada hamzah qata, maka cara membacanya harus dipanjangkan 5 harokat. Seperti contoh annama lahu akhladah. Nah, itu setelah dhamir ada hamzah, tapi disyaratkan cara membacanya itu harus diwasolkan atau disambungkan. Nah, apabila diwakofkan maka itu tidak terjadi mad, tetapi si hak domirnya itu harus disukunkan. Seperti contoh annamalah. Nah, tidak jadi annamalahu, tidak, tapi diwakofkan, jadi disukunkan annamalah kalau diwakofkan itu. Tapi kalau diwasolkan dipanjangkan. Nah, juga ada catatan, disyaratkan huruf sebelum hak domir itu jangan huruf sukun seperti lafaz anhu. Nah, itu tidak terjadi mad ya, atau tidak terjadi mad silah tawilah. Juga huruf setelah hak domir itu jangan ada huruf mati ya. Jadi jangan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol kan kalau di tengah kalimat itu harus disukunkan. Jadi setelah domir itu tidak boleh hamzah wasol, ataupun huruf mati ataupun alif lam ya. Itu perlu diingat. Lalu yang nomor ke-7 ada mad silah qasirah. Mad silah qasirah yaitu apabila setelah hak domir tidak ada hamzah qata, tidak ada hamzah wasol ya, tapi huruf sebelum hak dhamir itu huruf hidup, huruf berharokat, tidak sukun, maka itu juga bacanya harus dipanjangkan, tapi panjangnya cuma 2 harokat. Bagian ke-8 ada mad layin ya. Mad itu panjang, layin itu lembut atau lentur ya. Jadi bisa terjadi mad layin apabila setelah harokat fathah ada huruf waw sukun atau iya sukun. Jadi waw sukun atau iya sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka cara membacanya harus dipanjangkan dari 2 harokat sampai 6 harokat gitu ya. Jadi membacanya bisa 2 harokat sampai 6 harokat. Seperti contoh waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, min khauf. Nah, di situ ada huruf yang berharokat fathah, lalu setelahnya ada waw sukun, maka membacanya harus dipanjangkan. Atau wadzarul bai'. Nah, bai' itu di situ ada huruf ba di harokat fathah, lalu setelahnya ada iya yang sukun, maka membacanya harus dipanjangkan ya. Bagian ke-9 ada mad lazim musaqqal kilmi ya, atau mad lazim kilmi musaqqal. Nah, ini mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal bisa terjadi apabila setelah huruf mad ada huruf bertemu huruf yang bertasydid. Seperti contoh lafaz min dabbatin atau waladhdallin. Nah, itu maka dinamakan mad lazim musaqqal kilmi ya, atau mad lazim kilmi musaqqal. Cara memanjangkannya yaitu 3 alif atau 6 harokat. 10 ada mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, ini bisa disebut mad lazim mukhaffaf kilmi atau mad lazim kilmi mukhaffaf apabila mad badal bertemu huruf sukun ya. Jadi setelah mad badal ada huruf sukun. Seperti contoh lafaz al-an. Nah, itu setelah mad badal lafaz kedepannya ada lam yang sukun. Nah, maka itu disebut mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad lazim kilmi mukhaffaf.
membacanya harus dipanjangkan, tapi panjangnya sama seperti mad lazim mukhaffaf, seperti mad lazim mustaqal kilmi, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Bagian ke-11 ada mad lazim mustaqal harfi atau mad lazim harfi mustaqal, yaitu memanjangkan bunyi huruf-huruf tertentu yang terdapat pada awal surat atau yang lazim atau yang biasa disebut ayat musyabihat. Nah, huruf-hurufnya ada 8, yaitu yang dikumpulkan dalam kalimat kam asal nakos, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad ya. Seperti contoh hamim ain sin qaf atau sod. Nah, maka itu dinamakan mad lazim harfi mustaqal ya. Cara melafalkannya itu seperti mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya. Dan di memanjangkannya itu harus 3 alif atau ukurannya 6 harokat. Ke-12 ada mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu memanjangkan bunyi huruf-huruf tertentu yang terdapat pada awal surat tertentu juga. Nah, tapi memanjangkannya ukurannya itu cuma 1 alif atau 2 harokat. Nah, huruf mad lazim mukhaffaf harfi ini ada 5 yang dikumpulkan dalam kalimat hayyun toharo, ha, ya, to, ha, dan ro ya. Seperti contoh lafaz toha. Nah, ini pada permulaan surat toha itu kan huruf awalnya to dan ha. Nah, ini termasuknya disebutnya mad lazim harfi mukhaffaf ya. Cara melafalkannya seperti huruf hijaiyah, namun dipanjangkannya cuma 1 alif atau 2 harokat. Ke-13 ada mad farqu. Kalau secara bahasa mad farqu itu mad pembeda ya. Tapi di mad farqu di sini yaitu membedakan antara kalimat istifham dan kalimat berita. Nah, bisa disebut mad farqu apabila setelah mad badal atau mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid, seperti lafaz Allahu. Nah, di situ ada mad badal, lalu setelahnya ada huruf yang bertasydid ya, alif lam, dan lam lafaz Allah itu bertasydid. Jadi langsung ke tasydid, maka itu disebut atau dihukumi dengan mad farqu. Panjangnya ya seperti tadi, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Yang ke-14 ada mad arid lis sukun ya. Mad itu panjang kalau secara bahasa, arid itu baru kalau lis sukun itu karena disukunkan ya. Tapi yang dimaksud di sini mad arid lis sukun itu adalah apabila setelah mad tabi'i atau setelah mad asli ada huruf yang berharokat lalu diwakofkan membacanya. Nah, maka otomatis huruf yang berharokat itu huruf yang berharokat yang setelah mad itu jadi sukun. Nah, maka cara membacanya itu harus dipanjangkan dari 2 harokat sampai 6 harokat. Nah, tapi syaratnya itu ya harus disukunkan. Jikalau harus diwakofkan. Jikalau tidak diwakofkan, membacanya diwasolkan, maka itu tidak terjadi mad arid lis sukun. Gitu. Seperti contoh ta'lamuna, khabiro, atau alamina. Nah, asalnya begitu, tapi ketika dibacanya diwakofkan, maka ta'lamuna jadi ta'lamun, alamina jadi alamin. Tambahan, ada lagi yang berpendapat bahwa mad far'i itu ada 15 ya, jadi
Yang terakhir yang nomor 15 itu ada mad ta'dim. Mad ta'dim terjadi apabila ada mad di kalimat tauhid, di lafaz la ilaha illallah. Nah, cara memanjangkannya, lafaz la itu satu alif sampai dua alif setengah. Jadi dari 2 harokat sampai 5 harokat. Ilaha itu satu alif, yaitu 2 harokat, dan illallahu itu lohnya itu 2 harokat. Nah, tapi ada lagi ulama yang berpendapat bahwa mad ta'dim itu adalah mad yang ada dalam lafaz Allah. Jadi setiap lafaz Allah madnya itu dihukumi mad ta'dim. Artinya, karena artinya itu mad itu panjang, ta'dim itu mengagungkan. Jadi mengagungkan terhadap lafaz Allah. Nah, maka membacanya harus dipanjangkan, dibacanya harus dipanjangkan sama seperti mad jaiz munfasil, yaitu dari 2 sampai 5 harokat.